ajma'in at-thayyibin amma ba'd. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari dibuka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Pagi subuh ini kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang fardu maupun sunnah. Para jamaah, semoga secara istiqamah kita bisa melaksanakannya sampai di penghujung hidup kita, berpulang ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah berbincang tentang rukun salat yang ketiga, yaitu al-qiraah, membaca Quran, mayoritas ulama yang dimaksud adalah baca Al-Fatihah, terkecuali Hanafi. Para jamaah, dari membaca Al-Fatihah itu diuraikan banyak hal, termasuk bismillahnya. Sekarang yang terakhir dari uraian tentang Al-Fatihah, wa qala al-Hanabilah, Hambali. Jadi sudah Hanafi, terus Maliki, terus Syafi'i. Hambali mengomentari al-basmalatu ayatun minal fatihah yajibu qira'atuha fis shalah. Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, sehingga wajib membacanya di dalam sholat. Ini pendapat seperti pendapatnya madhab Syafi'i. Jadi kalau Hanafi, Maliki, Bismillah itu tidak termasuk di ayat surat Al-Fatihah. Tapi kalau Syafi'i dan Hambali, ini Bismillah itu masuk di ayat pada surat Al-Fatihah. Illa annahum kal Hanafi. Walaupun berpendapat Bismillah itu masuk surat Al-Fatihah, ulama-ulama Hambali cara membacanya itu kal Hanafi, seperti madhab Hanafi, yaitu yaqra'u biha sirron, dibaca sir, dibaca sir. Wala yajharu biha, tidak menjaharkannya. Jadi yang Bismillah di dalam sholat itu tidak bersuara, itu 3 madhab. Ya, Hanafi, Maliki, Hambali. Tidak bersuara, walaupun sholatnya sholat jahar. Tapi kalau sholat jahar, bismillahnya bersuara, itu madhab Syafi'i saja. Nah, ini ya perlu dipertegas. Jadi sekalipun tidak bersuara, itu yang membacanya itu sir. Yaqra'u biha sirron. Sir itu tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ini bismillahnya dibaca sir. Itu 3 madhab. Ya, Masya Allah. Kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu madhab Syafi'i. Cuma 1 madhab Syafi'i saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian wa yulzamul musalli indal Hanabila, menurut Hambali itu harus menjaga orang yang sholat itu. Itu menurut Hambali kama qala Syafi'iyatu, seperti pendapatnya Syafi'i, yaitu menjaga bi qiraatil Fatihah, menjaga bacaan Al-Fatihah itu. Yang paling ketat kan Syafi'i ya, menjaganya. Seperti juga Hambali ini. Bagaimana? Murattabatan, musyaddadatan, ghairu malhunin fiha lahnan yughayyirul makna. Yaitu dibacanya dengan menjaga bacaannya. Musyaddadatan, bertasdid, yaitu lengkap dengan tasdidnya. Ada 13 kemarin. Ghairu malhunin, tidak sampai dibaca ilhan, yaitu lahnan yang sampai merubah makna. Jadi hati-hati. Hambali juga seperti itu pandangannya mengenai Al-Fatihah.
seperti pendapat Syafi'i. Fa in taraka tartibaha aw shiddatan minha aw lahina lahnan yuhayyalul makna misla ayuksara kab iyaki aw yudammu ta an'amtu aw yabtahu alif al-wasal fi ihdina diganti ahdina lam tasihhu qiraatuhu. Tidak sah qiraat bacaannya. Jadi kalau Al-Fatihah itu tidak dijaga bacaannya, tasdidnya lengkap dengan 13 yang kemarin, terus juga dibacanya lahnan sampai bisa merubah makna, seperti misalnya tidak memperhatikan tertib dan syiddahnya ayat, seperti membaca lahnan sampai berubah maknanya, dikasrokan kapnya misalnya, iyaki, iyaka, iyaki, atau di dommataknya, an'amta, an'amtu, atau difathakan hamzah wasolnya di dalam ihdinas siratal mustaqim, itu karena fi'il amar diganti fi'il mudhari, ahdi. Mestinya ihdi diganti ahdi. Ini semua mengganti harokat ini, itu merubah makna. Maka kalau sampai terjadi seperti itu, lam tasihhu qiraatuha, tidak sah bacaannya. Jadi bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Aiunya diganti, titik tok lo diganti ya. An'amta diganti an'amtu. Ihdina diganti ahdinas siratal mustaqim. Ahdi mestinya ihdi. Ya, fi'il amar diganti fi'il mudhari misalnya. Itu tidak sah bacaannya karena merubah makna. Illa ayyakuna ajizan an ghairi hada, kecuali memang tidak bisa orang itu ya. Tidak bisa. Itu. Tidak bisa itu udah odur namanya. Ini komentarnya Hambali ya. Fa in qata'a qira'atul Fatihah bidzikrin min du'ain au qira'atin au sukutin yasirin, kalau bacaan Al-Fatihah itu diputus karena berzikir di tengah-tengah itu ya, atau karena ada doa, atau diam tapi diamnya yasir, ringan, atau baca amin fi asna'i qiraatil imam, di tengah-tengah bacaannya imam dia baca amin, itu menurut Hambali lantang qati'u qiraatuh, tidak memutuskan bacaannya, jadi masih ditolerir gitu. Waqala al-Malikiyah, bahkan menurut Maliki al-Mu'tamad, indallahna la yubtilu shalah walau ghayyarul makna. Yang paling gampang itu ya mengenai baca Fatihah Al-Fatihah itu madhab Maliki. Kemarin sampai diganti tasbih oleh, diganti dzikir oleh, ini enggak iso ya. Ganti surat-surat yang ayatnya sama tujuhnya boleh, itu Maliki. Bahkan tidak moco, tidak apa-apa. Pokok ada berhenti. Berhenti selama seperti orang baca Al-Fatihah. Itu Maliki. Sampai disahkan ini diberi ketentuan, walaupun bacanya itu keliru-keliru, ya. Innallahna la yubtilu sholat, itu tidak membatalkan sholat. Bacaan ini Maliki ya. Maliki itu paling mudah. Maliki itu walaupun baca Al-Fatihahnya itu keliru, misalnya an'amti ngono diwaca ini, an'amtu tati itu ngono ya. Ihdi ahdi wis banois ya, pancen sik dak iso ngono ya. Itu la tubtilu shalah walau ghayyarul makna, itu tidak sampai membatalkan sholat walaupun merubah makna. Ini Maliki. Tapi kalau Syafi'i Hambali ketat berkenaan bacaan Al-Fatihah itu. Ya.
Tasdidnya harus dihidupkan semua. Terus menjaga i'robnya, jangan sampai lahan itu merubah i'rob dan itu merubah makna itu. Ini komentar-komentar berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah. Wa aqallu ma yujzi'u fil Fatihah. Batas paling sedikitnya dibolehkan baca Al-Fatihah itu menurut Hambali qiraatun masmu'atun yasmu'uha nafsu. Itu cukup didengar oleh dirinya paling sedikit. Pokok dirinya dengar itu sudah membaca namanya. Au yakunu bihaitsu yasma'uha law kana sami'an. Atau sekiranya orang itu bisa mendengar, ya itu sudah batas minim, ya. Kama huwal muqarriru fi takbiratul ihram, seperti halnya sebagaimana mengucapkan takbiratul ihram. Batas minimnya mengucapkannya itu didengar oleh dirinya. Asal sampai dirinya mendengar. Jangan bisu kalau memang bisa bicara. Ya. Itu boleh, ya. Pokoknya tidak meneng toh, nek batin tidak oleh, ya. Al-Fatihah di batin tidak oleh, sama dengan takbiratul ihram, ya. Takbir pertama itu meneng toh, di batin tidak bisa. Minimal dirinya mendengar, karena itu rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dirinya mendengar, ya. Kalau imam jelas, yang di belakang mendengar harusnya. Kalau sendiri itu dirinya tidak boleh di batin, mulut tidak gerak tidak boleh. Takbiratul ihram dan Al-Fatihah ini bagian daripada rukun bacaan. Ya, ini rukun-rukun yang dibaca itu rukun qauli namanya. Ya, hadirin para jamaah, rukun qauli itu kan takbiratul ihram, Al-Fatihah, ya itu perhatikan itu. Terus apa lagi? Tahiyat, ya, sholawat itu rukun qauli menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i termasuk Hambali. Terus salam, assalamualaikum. Ini tidak boleh di batin, dimasukkan di hati tok, gak gerak tidak boleh mulut. Ini namanya rukun qauli. Cuma 5, ya perhatikan 5. Dari sholat itu yang harus diucap itu ya ini, karena rukun ini 5 ini. Allahu Akbar pertama itu, Al-Fatihah, ya. Terus tahiyat akhir, ya itu rukun qauli. At-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakat itu. Terus sholawat. Nih, sholawat ini 2 madhab yang menganggap rukun, Syafi'i dan Hambali. Di tahiyat akhir. Kemudian assalamualaikum. Ini harus diucap. Ya, ini rukun qauli. Selebihnya itu sunnah-sunnah semua. Iftitah sunnah, baca surat selain sunnah, ngono ya. Baca sami Allah liman hamidah sunnah, Rabbana lakal sunnah, tasbih-tasbihnya sunnah, tahiyat awal sunnah semua. Umpama dak waca ya sah salate, ya. Oh, di sini nanti akan dibahas sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah itu banyak memang rangkaiannya. Baik para jemaah, ini dipertegas seperti itu. Fa in maduna dzalika laisa biqira'a. Jadi fa'in maduna jika kurang dari ketentuan batas minimal di dalam membaca Al-Fatihah itu laisa biqira'a, namanya tidak membaca. Seperti sampai tidak mendengar. Dirinya sendiri tidak mendengar. Dia di batin tadi itu namanya tidak membaca. Padahal rukun. Kalau begitu dicoret sholatnya ya kan? Ah, ini hati-hati. Ini. Kemudian wal mustahabbu ayyatiya biha murattalan mu'arrabatan yaqifu fiha inda kulli ayah. Ketika baca Al-Fatihah sunnahnya itu supaya dibaca dengan tartil, ya, murattalah wa mu'arrabah, sampai cetha jelas bahasa Arabnya nek bisa ngono.
dianjurkan. Ha. Ya, pokoknya yang kemarin-kemarin itu ya, seperti yang dibahas oleh pandangan madhab Syafi'i itu, kudu cekto itu sampai jelas bahasa Arabnya. Dan yaqifu fiha inda kulli ayah, dianjurkan berhenti di dalam membaca surat Al-Fatihah itu inda kulli ayat, tiap ayat. Itu sunnahnya. Kalau disambung terus makro malahan, ya berarti tidak disunnahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dipasambung-sambung makro malah. Gak batal, tapi makro ya. Oh. Syafi'i juga gitu, Hambali juga gitu. Nih, kenapa? Karena Nabi SAW itu kalau baca Al-Fatihah terutama ayatan wa ayatan. Wa yamuddu biha, dan memanjangkan. Jadi satu ayat berhenti panjang, satu ayat berhenti gitu. Nah, berlandasan itu maka sunnahnya ayatiya biha murattalatan mu'arrabatan yaqifu fiha indi kulli ayat. Berhenti tiap ayat. Tiap ayat berhenti. Tapi berhentinya malam yuaddi dzalika ilal tamtid. Tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang berhentinya. Kalau panjang berhentinya ya batal tambahan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, kayak adzan yo, gak oleh. Gak oleh ngene yo. Nih, Ar-Rahmanir Rahim. Suwe. Wong-wong sampai watuk. Dikira lali ya. Sampai maliki ya sing buri ngono mulane ya. Wah, ini. Ngene ku gak oleh ngono. Ya, terlalu panjang. Berartinya tekan ya. Soalnya gak boleh ngono. Kenapa harus ditertilkan? Dan seperti Rasul membaca pertama Allah Subhanahu wa taala berbagai surat itu menganjurkan warattilil Qur'ana tartila, supaya mentartilkan bacaan Quran ya, lebih-lebih Al-Fatihah ya. Ini ayat ini. Para jamaah, kalau Maliki kemarin ya sudah dibahas, wa qala al-malikiyatu tuzzi'ul qira'atu wa illam yasma' nafsu. Itu sudah dibolehkan membaca walaupun dirinya tidak mendengar. Pokok mulutnya gerak. Tandanya ya. Itu walaupun tidak dengar dirinya ya, apalagi orang lain, itu sudah boleh. Kalau Hambali sampai dirinya mendengar. Ya, kalau sama sekali enggak ya, apalagi tadi di batin enggak ada sholat di batin itu, walaupun aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu. Hadirin para jamaah, waqad ajma'al fuqaha. Kemudian para ulama sepakat ala annahu la tujzi'ul qira'atu bi ghairil arabiyyah, bahwa sesungguhnya tidak diperkenankan membaca apalagi Al-Fatihah ya, Quran, Al-Fatihah itu selain dengan bahasa Arab ya, tidak boleh. Itu kemarin saya buka di YouTube itu, tidak tahu kok sekarang muncul lagi aliran imamnya itu kalau ngimami itu sudah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, Maliki Yaumiddin, diterjemahkan Pak. Imami nih ya, nih seperti dulu yang dari Singosari Malang itu ya.
Sekarang muncul lagi. Ada kelompok. Ngimami, jamaknya ya akeh yang di belakangnya. Itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Diterjemahkan ngono. Wah, iki rek. Ya apa nek koyo ngono? Boleh apa enggak, Pak? Boleh ya? Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Kenapa, Pak? Kalau enggak boleh kenapa? Karena memasukkan bahasa manusia. Enggak orisinil. Dalam hadis, innas sholata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Sesungguhnya sholat itu di dalamnya tidak boleh sedikit pun omongan orang. Ya, jadi bahasa lokal tidak boleh. Walaupun Tuhan itu bukan orang Arab. Yo, wah ini nang dudung. Tapi oleh sholat itu Tuhan kan bukan orang Arab. Berarti oleh bahasa Sunda sholat. Ngono nanti. Wah, iki soro. Ya. Akhirnya mengefek ke mana-mana nanti. Ya. Tapi ya memang Tuhan itu bukan orang Arab. Tapi akhirnya pas ngono oleh bahasanya kan, untuk sholat tak boleh. Ya. Ada hadis itu. La tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nanti kalau dibahas tentang pembatal-pembatal sholat itu muncul hadis ini. Nomor 1 pembatal sholat itu al-kalam, ngomong-ngomongan orang. Ngene toy batal, Pak. Sampai sholat Allahu Akbar, batal. B. Ini apalagi menterjemah. Allah ya karim ini. Ya Allah. Ini kalau nggak ngerti peke ya repot. Hadirin para jamaah, makanya sepakat para ulama di dalam membaca Quran lebih-lebih Al-Fatihah itu tidak boleh bi ghairil arabiyyah selain bahasa Arab. Ya. Termasuk doa. Kalau kita berdoa di dalam sujud misalnya, itu tidak boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak boleh. Salatnya batal sampean. Walaupun orang tidak dengar ya sampean, ya Allah, berikan rahmat. Ya, salat ngono iku mau salatnya batal, Pak. Ya, jangan. Ya, apalagi merubah Al-Fatihah dengan bahasa selain bahasa Arab. Walal ibdalu bilabdiha labdun arabiyatan akhar. Dan juga tidak boleh mengganti lapat-lapatnya itu dengan lapat Arab lain. Lapat Arab lain itu gimana? Walaupun maknanya podo ya semakna, tapi tidak boleh digantikan. Allahu Akbar, Allah A'dam, tidak boleh. Ya. Apalagi Al-Fatihah. Misalnya. Walaupun ada lafaz bahasa Arab yang semakna, itu tidak boleh menggantikannya. Itu muradib namanya kan? Nah, itu nggak bisa digantikannya. Ngono. Tetap yang ada itu orisinil, Pak. Ngono. Ya. Nih, walal ibdalu bilabdiha labdun arabian akhar. Sama-sama bahasa Arab, tidak boleh menggantikannya, ya. Tidak boleh. Para jamaah seperti ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal sawil. Ya. Siratal sawil. Sawi itu yang mustaqim, lurus. Gak boleh diganti ngono. Bahasa-bahasa Arab sama artinya, tapi tidak boleh menggantikannya. Karena Quran itu mukjizat, ya. Liqauli ta'ala Qur'anan Arabiyan. Allah sendiri mengatakan dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum
ta'qilun. Sungguh kami turunkan Quran itu dengan bahasa Arab supaya kamu paham, supaya kamu ngerti, katanya Allah. Dengan bahasa Arab itu, maka walaupun ada bahasa Arab yang maknanya sama, tidak boleh menggantikannya. Ya, ini Masya Allah. Karena Allah mengisyaratkan seperti itu. Wa qawlu subhanahu, dan Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ya 125. Allah turunkan Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Wali annal Qur'ana mu'jizatun bilabdihi wa ma'nahu. Oleh karena Quran itu mukjizat, itu lafadznya itu dan maknanya. Itu yang sulit orang Arab nandingi. Ya. Musailamah Al-Kadzdzab pernah kan membuat Quran. Tapi dari lafadz dan maknanya itu goncang, enggak iso. Maunya menandingi Quran. Dia mengatakan, saya juga nabi. Kalau Muhammad jadi nabi, saya juga nabi. Mana buktinya? Saya dituruni surat-surat pendek juga. Begitu ditandingkan jauh. Mana nih Mas? Ya. Itu sebabnya nggak bisa dirubah, Masya Allah. Ya. Allah ya karim. Karena Quran itu mu'jizatun bilabdihi wa ma'nahu. Mukjizatnya itu lafaz-lafaznya, baik secara redaksinya maupun maknanya. Faida khayyara kharaja an nidomihi. Jadi kalau sampai merubah, berarti itu mengeluarkan dari rangkaian Quran itu sendiri. Ya, walaupun dirubah redaksinya, bahasanya, ya, walaupun maknanya enggak sampai berubah misalnya, sehingga tidak boleh. Falam yakun Qur'anan wala mislahu. Oleh karena itu tidak boleh itu menjadikan Quran yang sebandingannya, enggak boleh. Wa innama yakunu tafsiron lahu. Kalau ada itu cuma tafsirnya, bukan Quran. Seperti tafsir Jalalain, ya. Itu kan diberi makna, ini maknanya ini, maknanya ini. Seperti makna lafadznya, itu makna bil makna. Itu bukan Quran, hanya tafsir. Tafsir, ya. Orisinilnya Quran masih orisinil. Itu sebabnya enggak ada kitab suci di dunia ini yang nandingi keorisinalannya seperti Al-Quran. Masya Allah. Karena Allah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami turunkan Quran, kami menjaganya, kata Allah. Walaupun digantinya nih Pak, dikurangi, ditambah, ketemu terus. Ya. Jadi sejak Nabi Muhammad yang dituntaskan 30 juz itu semua turun, sampai hari ini ya tetap itu. Inilah kok orisinilan Al-Quran, Masya Allah. Ori, Pak, ya Allah. Kitab lain, coba cari bahasanya, gak ketemu. Injil mana bahasanya yang asli? Bingung. Taurat mana kitab yang asli? Gak iso. Dudukno. Mana Darmo Gandul Gatoloco? Tambah kon. Tekondi. Ya, Masya Allah. Ya, ngono-ngono iku lho, Masya Allah. Itu produk dunia. Itu namanya dinul ardi, agama bumi. Yang ori langit ini Pak, Al-Quran, Masya Allah. Kita ini punya kitab suci yang begini. Dan Allah janji sampai hari kiamat gak iso rubah-rubah, gak iso. Makanya kita tidak boleh merubahnya. Apalagi di bawah sholat. Waktu sholat, ya gak boleh. Terutama dalam surat Al-Fatihah. Itu seperti itu, Masya Allah. Wa tafsir ghairul mufassar. Kalau tafsir, iya, karena tafsir itu bukan yang ditafsiri. Yang ditafsiri Qur'annya. Yang ditafsiri Qur'an tidak boleh dirubah-rubah. Tafsir boleh berubah-ubah, tafsir, ya. Ini kadang dari waktu ke waktu beda. Ada celon itu Quran ya, tafsir ya. Mulai zamannya tafsir Al-Qurtubi. Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi menulis 20 jilid. Terus muncul
Ini At-Tabari sekian jilid, Al-Maraghi 10 jilid, Ibnu Katsir 4 jilid, ya. Munir 2 jilid, Munir yang terakhir oleh Wahbah Juhaili 17 jilid. Itu yang saya bedah di mana-mana itu. Tafsir Munirnya Wahbah Juhaili. Seperti penuh ini fikih 10 jilid ini. Ini Syekh Wahbah Juhaili menulisnya. Itu spektakuler sekali kitabnya yang terbesar. Itu 17 jilid gini, Pak. Kalau Ibnu Katsir didengungkan di mana-mana, itu cuma 4 jilid. Ya. Jadi nanti mungkin ada lagi yang menulis tafsir, mungkin. Ini yang versi bahasa Arab ya. Yang versi bahasa Indonesia ya baca mulai Buya Hamka itu, Buya Hamka 30 jilid tafsir Al-Azharnya itu. 30 jilid. Terus Hasbi As-Siddiqi berapa itu? 2 jilid. Terus Profesor Syawa Yunus, sekian, semua profesor itu ya, yang ahli agama itu menulis tafsir. Saya belum, saya nggak sempat nulis Pak. Saya ngajak tok Pak, ngajak kemana-mana, Masya Allah. Ngaji tafsir kemana-mana, fikih kemana-mana ya, nggak sempat nulis. Sampai saya merencanakan nulis kitab Tauhid itu, sekarang masih 1 buku ini, tapi nggak tak cetak ya. Gak sempat. Karena saya membedahnya dari sekian ini, saya cari referensi-referensi untuk mengembangkannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi beragamnya ya, bermacam-macam itu tafsir. Beda-beda, kadang-kadang subjektivitas. Ya, tafsir. Bukan yang ditafsiri Quran tidak bisa berubah. Ya Allah. Kalau Bible mana asli ini? Itu Yahya Waloni mencari bertahun-tahun sampai ke tempat turunnya dulu. Yahya Waloni ya. Sehingga dia tinggalkan kekafirannya. Saya ini mantan orang kafir, ngono kan dia ngomong. Saya sekarang ini bukan mu'alaf, saya ini muhtadin. Minal muhtadin. Tidak mau disebut mu'alaf. Karena bertahun-tahun menyelidiki mana aslinya kitab Bible itu. Injil tahu, dah ketemu. Bahasanya mana bahasanya? Quran asli, Pak. Oh ya, ini bukan apologi. Karena realita. Karena itu kalau orang mencari suatu perbandingan, pasti balik nanti ke yang benar, Pak. Al-haq mir rabbik itu. Pasti ke sana nanti. Kalau dia menjelajahi agama. Saya sendiri jurusan perbandingan agama dulu. Belajar agama ini itu kan karena diuji kan. Itu pasti kembalinya kepada ini nanti. Oh. Saking wong Islami dhewe gak ya bedah. Mu'alaf itu bedah temenan John Felix Shaw itu ya kan. Yang meninggal Coach Stephen kemarin, masa. Begitu Haja Irene ya. Itu kemarin kan. Selamat tahun baru itu agama kafir itu. Ngono Haja Irene. Orang Islam jangan niru-niru. Oh, kecuali pejabat, putih dicoplok. Dah enak ngomong ini soro. Selamat tahun baru dan Natal pisan. Ya Allah kon niku rek. Haja Irene ngomong gitu. Itu tahunnya orang kafir itu. Masa ngono. Dan itu dipakai di Indonesia, kalendernya gede tulisannya. Kalendernya sing Islam cilik. Masa kadang-kadang wis kadung salah dijajah gini ya. 350 tahun Belanda Kristen kan jajah kita. Dikondisikan. Malam tahun baru semarak nombek londo iku. Sampai saiki. Wingi kan ono sing tangane pedhot iku, masyaallah. Yo, sapa iku? Wakil bupati. Masyaallah. Wakil bupati nyumut percon, Pak. Dicekel ngene kendele. Mledok tangane putus kabeh sret kon. Ya Allah kon, ya Allah. Iku diviralkan ditutokno. Iki delok kon. Masyaallah. Ngene memberanikan diri. Kabeh udah oleh ngene. Cekel ngene, Pak. Gone di Sumatera, ya, wakil bupati.
Semua pak acur gini nih kon. Masyaallah. Ditutokno wae Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saja nang kono ya. Balik mana iki. Para ulama sepakat ya Masya Allah, nek Quran iku tidak boleh diganti-ganti bahasanya, walaupun punya makna yang sama tidak boleh, karena Quran itu mukjizat ya. Mukjizat itu artinya yang mengalahkan. Mukjiz itu yang mengalahkan, mengalahkan yang membuat tandingan-tandingan, ya Allah. Itu sebabnya setiap nabi meninggalkan mukjizat, ada mukjizat yang diberikan Allah. Tetapi begitu nabinya meninggal, mukjizatnya tidak ada. Ya kan? Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat berupa Quran ini. Nabi Rasulullah sudah wafat meninggal, itu mukjizatnya masih terus terngiang-ngiang, Pak, didengung-dengungkan oleh kita di dunia ini. Apa Quran ini? Kemujizatannya anak kecil bisa 30 juz hafal, Pak. Tak ndelok. Orang buta 30 juz tak ndelok. Mukjizat itu. Kita sing kacamataan malah gak hafal sak juz. Kadang-kadang padahal mesti dibantu kacamataan. Itu orang buta, ya Allah, ya. Itu bisa 30 juz, Pak. Ya Allah. Anak masih kecil bisa 30 juz. Kalau tidak mukjizat tak iso. Bukan orang Arab lagi, ya kan? Kalau orang Arab masih mungkin. Itu karena bahasanya. Ini wong Jawa-Jawa, masalah Indonesia banyak. Allah. Ini kemujizatan Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya sementara di sini kita buka pertanyaan. Setelah ini nanti apa? Setelah ini rukun yang keempat. Jadi rukun baca Quran termasuk Al-Fatihah wis ditinggalkan kan. Kemarin ditutup uraian berkenaan dengan hukum baca Al-Fatihah kan. Itu karena mazhab Syafi'i ada 4 kategori ya. Wajib, terus sunnah, terus mubah, terus haram. Nah, baca bismillah ya. Baca bismillah di dalam Al-Fatihah itu ada 4 kategori ini. Kemudian terakhir takminnya ya. Wa ta'min indal hanabilah wa ghairihim sunnatun lil iman wal ma'mum ya. Mengucapkan amin menurut Hambali dan lain-lainnya itu dihukumi sunnah. Ya, sesudah Al-Fatihah itu kan ada amin, nanti dibahas di bab sunnah ini. Bagi imam, makmum sama ngono ya. Itu dihukumi sunnah. Wa yusannu indal Hanabila kasyafi'iyah. Menurut Hambali mengucapkan amin sunnah itu hukumnya seperti mazhab Syafi'i. Gimana? Ayyajharul imam wal makmum. Imam dan makmumnya itu membaca jahar kalau berjamaah. Jadi imam dan makmumnya menjaharkan bitakmin dengan ucapan aminnya. Fima yajharu fihi bil qiraah. Kalau sholatnya itu memang jahar. Tapi disembunyikan, disirkan kalau sholatnya sir. Itu yang baca keras amin itu 2 madhab ya, yaitu Syafi'i dan Hambali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam makmumnya keras. Tapi kalau Hanafi, imam makmum itu sembunyi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu Hanafi. Jadi kalau jamaah Hanafi semua gak berbunyi Pak masjid. Gak bunyi amin. Gak ono. Ya, karena dibaca sir berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Itu ada 4 yang disembunyikan oleh imam. Apa itu? Ta'awud, ibtitah, basmalah, amin. Itu riwayat itu. Coba ta'awud kan gak bunyi, bunyi sir kan.
Bismillah bunyi sir. Ya. Ibtita bunyi sir. Amin bunyi sir. Berdasar ini maka Hanafi walaupun dibaca keras Al-Fatihahnya, aminnya makmum dan imamnya itu sembunyi, sir. Tapi dua madhab, ya, Syafi'i Hambali, kalau Al-Fatihahnya jahar, aminnya jahar. Ya. Ini koyok kone Mekah Medina itu ini dua madhab ini dipakai. Hambali kan. Kalau di Indonesia mayoritas Syafi'i. Sehingga amin. Ini nanti akan dibahas itu di bab sunnah-sunnah. Karena tadi amin itu disepakati semua sunnah hukumnya. Cara bacanya beda-beda ya. Ini cara menyuarakannya. Sudah sampai di sini nanti beralih rukun keempat yaitu ruku. Nah, ini ruku. Berarti yang berdiri mulai takbiratul ihram rukunnya itu terus bacaan Al-Fatihah itu yang banyak. Terus berdiri itu rukun, kemarin sudah dibahas. Ketika berdiri itu ada 3 di situ. Baik yang rukun qauli maupun rukun fi'li. Rukun fi'li berdirinya itu. Kalau bagi yang mampu, yang tidak sakit. Tidak boleh duduk untuk sholat fardu. Normal sakit sholat tidak berdiri dicoret. Kecuali udur sakit. Baru duduk. Itu kemarin sudah dibahas kan, sehingga ada sholat marid, sholatnya orang sakit. Jadi dengan demikian bahasan tentang rukun ketika ada di berdiri sudah selesai, nanti baru ruku ini turun, gak berdiri tapi ndoyong, ruku, mari ngono turun ke bawah sujud, itu rukun-rukunnya. Hari ini para jamaah sampai di sini kita buka pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Nggih, monggo. Yang bertanya silakan. Sana apa sana? Sana bertanya. Enggak, Pak. Oh, enggak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini saya tanyakan dari mantap Malikiyah Hambali yang bacaannya Al-Fatihah rusak dan suratnya rusak itu tidak ada masalah. Maliki paling mudah ya. Bagi yang tidak bisa membaca. Itu berarti sholatnya juga tidak bermasalah. Ya iyalah. Oh enggak iso Al-Fatihah diganti tasbih ndak apa. Gelem salat ae lumayan. Di Blitar, Kemantenan ya, adem apa itu? Udanawu. Ya desa Udanawu. Baik, itu ancamannya bukan saja kiroahnya itu, tumak ninanya itu. Ya, ancamannya bukan saja kiroahnya, Pak. Tumak nina, kita belum bahas tumak nina kan? Itu termasuk rukun. Iya, ndak gono kan. Ana wes 7 menit 23 rakaat. 7 menit. Sampai bayangno dhewe. Ya, 23 rakaat dihabiskan waktu cuma 7 menit. Coba sholat ngono iku ya apa? Itu di YouTube ono kan. Itu persoalan bukan hanya bacaannya. Tumaknina ancor kabi. Iya itu yang persoalan itu Pak ya. Ada kan ada nabi kon salat maneh ngono kan. Nah, itu dasar itu lah dipakai kan. Ini kan kita masih belum bahas ya kan. Rukun masih berdiri sana. Turunnya masih belum. Rukuk itu ya apa ngono kan. Nah, nanti diancam lagi rukuk. Oh. Katanya dari Al-Fatihah enggak jelas atau sama surat itu. Jokowi awal-awal kan ngomongin nabi. Oh ya. Bagaimana? Ya kalau hemat saya paling ya madhab Syafi'i dan Hambali tadi, kehati-hatian memang kan. Sehingga harus dijaga betul rukun bacaan Al-Fatihahnya. Ya, kan.
kecuali tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak boleh jadi imam. Belajar dhisik. Pede. Kon niku yo. Iki sing repot iki. Wong gak bisa jadi pede. Sakro iki. Mengorbankan di belakangnya semua. Nabi kan sudah pesan mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam jamaah, kaum kelompok itu, aqra'uhum li kitab, yang menguasai paling koriknya dari kitab Allah. Kalau semua tidak iso lapo maju dari imam itu. Lapo pencitraan tah. Oh niku mau. Cek nero nek iki presiden wong Islam ngono kan. Ngene iki lho ngarano. Malah ngaku, saya ini keturunan ngono kan. Ono kan saiki calon-calon ngono kan. Wedi gak dipilih mbek wong Islam. Yo. Oh, saya ini lho mantune kiai ngono masyaallah. Iya kan ono kan. Oh, lapo kon ngono iku. Saiki buktekno dhewe ae awake. Ojo masih mantune nek ndak genah. Seorang ini pencitraan ya kan, Masya Allah. Apalagi menghadapi pemilu ini ya, ini kadang-kadang, syuting rek, ini pancen ngono mau, haji ini pasang, haji Munawar yo. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang dek ngono loh, ya kan? Ini kadang ono kepentingan dunia. Allah. Nggih, monggo. Sob, ya. Ya. Kalau dirasa masjid ini nanti jamaahnya banyak, ya, maka iya kanan dulu baru penuh. Kalau dirasa nanti sob itu sudah banyak terpenuhi. Kalau enggak boleh ngono-ngono tok ngene. Ngimbang. Kira-kira ini cuma satu sop. Misalnya gak penuh lagi. Jangan kanan tok, gak boleh. Kalau dirasa sampai 3 sop, cara ngisinya rebutan sebelah kanan panjenengan. Kanan-kanan baru kiri kanan ngono. Kalau gak sampai 1 sop, harus ngimbang karena ada hadis wasatul imam. Imam itu letakkan di tengah. Ya. Sini. Kene sak meter. Ya. Kene 2 meter, kene 2 meter. Ngimbang, imam itu ditaruh di tengah, hadis itu pakai. Ya. Itu sebabnya kenapa mihrab ini tengah-tengah? Pakai hadis itu. Gak boleh nanggono, gak boleh. Gak ngimbang. Ya, di situ Pak anunya. Cuma cara mendudukkannya, penuhi yang kanan memang itu direbut. Sahabat-sahabat sampai Rasulullah juga ngono, masyaallah. Sahabat-sahabat itu memilih lebih kanan dulu, Pak. Kenapa? Karena Nabi itu kalau assalamualaikum noleh ke kanan. Itu dinikmati oleh mereka, masyaallah. Nih, jarang noleh kiri dulu ya kan? Iya, duduknya juga ngono. Jadi ndelok pipine Rasul itu sudah Masya Allah. Ya, ndelok wajah Rasul. Makanya lebih dulu dipenuhi itu sebelah kanan. Nggih, monggo. Ya, kondisional. Kalau kondisinya bisa membuat di belakang, paling utama di belakang. Khairi sufufin nisa waro'ah, hadis Nabi. Sebaik-baiknya sopnya perempuan itu belakang. Wasaru sufufiha, seburuk-buruk sopnya itu maju, gak boleh. Ngimbangin itu gak oleh sakjane, tapi kondisional. Ya. Kalau sudah sope gak ono nang kono, mungkin dibuat separuh ngono mau akhirnya. Membolehkan ini. Tapi kalau ada di tempat belakang, luas, sebaiknya dikondisikan membuat sop perempuan itu di belakang. Gak boleh nyimpang. Salah ngene, terus tabire buka ngene, Pak. Yo, ini kena angin ngene-ngene yo, kena kipas yo. Barang tahiyat sikile ketok kabeh wong wedok.
Haram iku rek nanti. Masyaallah. Enggak boleh. Bisa dilihat ngene nah. Ya. Nah, kalau di belakang sendiri gak iso wong lanang melihat. Itu sop yang diatur oleh Nabi. Nanti itu di bab sholat jamaah. Belum masih kan? Nanti kita sih mereteli rukun-rukun, menstatuskan ini bagian rukunnya mana, sunnahnya mana, ngono ya. Nanti itu di bab tersendiri dibahas. Itu jelas sekali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna wa la tanqusna وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا أعنا يا ربنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.